Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Nyanyian Hidupmu. Nyanyian Hidupmu. Apa maksudnya nyanyian hidupmu? Sebuah lagu, saudara, dibuat untuk bisa dilantunkan atau dinyanyikan. Lagu itu terdiri dari syair dan juga melodi. Ketika dinyanyikan, syair dan lagu itu bisa dinikmati. Saudara-saudara sekalian, hidup kita bisa diumpamakan seperti nyanyian yang bisa dinikmati. Siapa yang menikmati? Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini, saudara langsung subscribe. Subscribe itu gratis, saudara. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Tombol itu jangan lupa dipencet supaya setiap kali saya membuat video firman Tuhan, saudara yang pertama kali menyaksikannya. Jangan lupa, kalau saudara diberkati, saudara bagikan channel saya ini pada yang lain yang mungkin Tuhan taruh dalam hati saudara, saudara bisa bagikan. Nyanyian hidupmu, Kolose 2 ayat 5 dikatakan begini, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Luar biasa, saudara ya. Nah, ada terjemahan lain Alkitab yang terbuka mengatakan gini, Kolose 2 ayat 5, sebab meskipun tubuh jasmaniku tidak ada bersamamu, jadi secara fisik tidak bersama-sama dalam satu ruangan atau satu tempat, tetapi aku bersamamu dalam roh. Kalau terjemahan sederhana Indonesianya itu hati dan pikiran bersama kamu. Di sini roh, ya. Dan aku, perhatikan, bersukacita melihat kedisiplinanmu yang baik dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Di sini saudara bisa lihat Paulus mengatakan dia bersukacita melihat, menyaksikan kedisiplinan jemaat Kolose, kedisiplinan yang baik dan keteguhan iman dalam Kristus. Jadi disiplin rohani dan keteguhan iman itu saling berkaitan. Kalau kita mau memiliki iman yang teguh, kita harus disiplin dalam, dan itu ternyata menyenangkan hati seperti Paulus, seorang rasul, saudara. Nah, kata tertib itu dari kata Yunani taksis. Taksis. Jadi taksi tambah S jadi taksis. Artinya arranging, mengatur. Regular arrangement yang teratur, pengaturan yang teratur, sistematis. Order itu bisa beberapa arti. Yang di sini konteksnya artinya tertib. Order juga artinya perintah atau pesan. Itu order. Atau urutan. Urutan. Nah, lengkapnya orderly condition. Jadi taksis itu artinya orderly condition. Kondisi yang teratur. Itu kata taksis. Makanya diterjemahkan tertib. Nah, yang menarik saudara sekalian, kata taksis itu dari kata kerja atau kata dasarnya taso. Nah, taso itu artinya to put in order, menaruh dalam urutan, order, to arrange, mengarrangement, mengatur, to assign. Kalau kita dengar kata arrangement, itu biasanya berhubungan dengan sebuah lagu. Itulah sebabnya judul renungan kita ini adalah Nyanyian Hidupmu. Nyanyian itu lagu, saudara ya. Jadi kalau hidup ini dianalogikan sebuah lagu, nah lagu yang baik pasti punya syair yang indah, syair yang baik. Isinya bisa dipahami, dihayati. Kemudian juga di-arrangement dengan baik. Sehingga ketika dilantunkan dengan suara yang merdu, sebuah lagu yang dilantunkan oleh seorang penyanyi, itu menjadi sebuah nyanyian yang bisa dinikmati, yang bisa menyenangkan. Nah, Paulus menginginkan jemaat Kolose yang dirintisnya itu memiliki kehidupan rohani yang seperti lagu tadi, yang di-arrangement, sehingga bisa dinikmati. Nah, saudara-saudara sekalian, sesungguhnya hidup kita ini juga sebuah nyanyian, sebuah lagu yang Bapa di sorga ingin menikmatinya. Bapa di sorga berusaha untuk mengarrangement hidup kita, sehingga hidup kita boleh menjadi nyanyian yang merdu di hadapannya. Nah, Yesus adalah contoh manusia yang nyanyian hidupnya itu berkenan di hadapan Bapa. Nyanyian hidupnya itu menyenangkan hati Bapa di sorga. Di
Matius 3 ayat 17, ketika Yesus dibaptis, terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu nyanyian Tuhan Yesus. Itu menyenangkan hati Bapaknya. Di Matius pasal 17 ayat 5, tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, ini tentu suara Bapa di sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Karena nyanyian Tuhan Yesus itu memancarkan, kalau kita dengar, memancarkan suatu keindahan, di mana Bapa di sorga disukakan. Makanya kita harus dengarkan, ikuti nyanyian hidupnya yang sangat mempesona hati Bapa di sorga. Nah, bagaimana dengan nyanyian hidup saudara dan saya? Saya berharap nyanyian hidup kita ini seperti Yesus yang menyukakan hati Bapa di sorga ketika dia melihat, ketika dia mendengar kehidupan kita. Matius 5 ayat 20 dikatakan begini, maka aku berkata kepadamu, ini perkataan Yesus, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, saudara, kalau di sini saudara lihat, hidup keagamaanmu itu sebenarnya dari satu kata, yaitu dikaiosune, kelakuan, attitude. Dikaiosune artinya correctness of thinking, feeling, and acting, condition acceptable to God. Jadi perilaku kita, kehidupan kita itu harus lebih baik, lebih benar daripada hidup keagamaan Taurat dan orang Farisi, yang notabene mereka disebut sebagai para saleh-saleh, ahli agama. Tetapi kalau kehidupan kita tidak lebih baik, dikatakan tidak akan masuk, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi betapa pentingnya kita mengarrange kehidupan kita dengan nada-nada yang sesuai dengan nada-nada kerajaan surga. Karena itu yang menyenangkan hati Bapa di surga. Kalau nada kehidupan kita bertentangan, fals, tidak sesuai dengan nada-nada yang Bapa surgawi inginkan, maka saudara sekalian, ada bahaya yang kita harus hadapi di akhir zaman nanti, di hari terakhir nanti. Di Matius 7 ayat 21, ini harus kita perhatikan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, ayat 21, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jelas, hanya orang yang melakukan kehendak Bapa di surga yang masuk dalam kerajaan surga. Jadi nyanyian hidup kita harus seperti Kristus yang punya sair hidupnya, nyanyian hidupnya. Di Yohanes pasal 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian di bagian lain juga dikatakan Yohanes 8 ayat 38 atau Yohanes 6 ayat 38 dikatakan, aku datang dari surga, turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kehendak Tuhan yang Yesus lakukan itu sair yang harus ada dalam diri kita. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ini luar biasa. Pekerjaan atau pelayanan rohani, bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, ya, mengusir setan. Dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Ini karunia rohani luar biasa dalam pelayanan, kalau bisa mengadakan mukjizat itu luar biasa. Ayat 23 terakhir, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Menyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kalau nyanyian hidup kita tidak sesuai dengan kehendak Allah, kita disebut pembuat kejahatan. Biarlah nyanyian hidup kita terdengar manis di telinga Bapa di sorga. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shola Gracia.